Teman-teman, kita akan berbicara lagi, membahas, kita sama-sama sudah tahu bahwa si anak ini dalam masa tumbuh dia kembang saat dia kecil ini, program yang terpasang itu atau lingkungan dia atau ajaran yang diberikan orang tua, teman-temannya, kakek neneknya, itu tanpa filter sudah bisa diterima di bawah sadar si anak ini. Oke, saya akan ceritakan sebuah kasus, ya, kasus nyata yang saya temui di ruang terapi. Kasusnya gini teman-teman, ini ada seorang pemuda datang ke ruang terapi dan dia bergabung kepada sebuah perusahaan, ya perusahaan yang bisa bekerja sama dan di situ dia harus banyak melakukan presentasi karena dia berposisi sebagai seorang marketer. Dengan semakin dia sering presentasi, semakin dia membuat tim dalam kerjanya, semakin bonusnya dia besar. Artinya dia bisa menjadi orang yang kaya, ya. Dia juga bergabung dalam perusahaan itu tujuannya karena dia pengen kaya. Kan nggak ada salahnya orang pengen kaya. Ya setiap orang juga punya keinginan masing-masing, termasuk orang pengen menjadi kaya. Sah-sah saja dong. Itu yang terjadi dengan klien saya. Dia bergabung dengan perusahaan itu dan dia melakukan banyak sekali pekerjaan, ikut seminar di mana-mana, ikut training di mana-mana. Tujuannya apa? Supaya dia memiliki tim yang besar. Dengan memiliki tim yang besar, maka dia akan memiliki omset yang besar. Memiliki omset yang besar, maka dia akan semakin kaya dan semakin kaya. Namun apa yang terjadi? Dia datang ke ruang terapi dan mengatakan, Pak Dista, saya ini heran ya Pak, kok saya ini sulit sekali dapat bonus besar ya Pak, gitu. Ya, saya sebagai pelaku bisnis juga, saya tanya, hal apa yang sudah Anda lakukan secara syariatnya? Jadi di sebuah bisnis apapun itu kan ada sesuatu yang harus dikerjakan. Saya tanyakan, apakah Anda sudah presentasi? Sudah, cukup banyak, sudah baca buku, sudah. Dia sudah melakukan semua syariat yang diminta untuk supaya dia berhasil dalam bisnis itu. Tapi kenyataannya tidak berhasil. Nah, kalau kita belum jalan syariatnya dan kita tidak berhasil, itu memang sudah begitulah seharusnya. Kalau tidak melakukan, jangan mengharap hasil. Itu prinsipnya. Tapi beda halnya kalau dia sudah melakukan semuanya, boleh dong dia mengharap hasil. Wajar kan? Wajar. Itu wajar. Nah, namun yang terjadi terhadap klien saya ini, dia tidak seperti itu. Tidak seperti orang-orang yang lain. Datanglah ke ruang terapi. Sebagai seorang terapis, kita tanya simptom-simptomnya, gejala-gejalanya. Dan ternyata benar. Gejalanya dia ceritakan seperti yang ceritakan tadi. Kita tahu bahwa pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu bisa sinkron, bisa tidak sinkron, teman-teman. Ya, maksudnya apa? Gampang. Kita sudah tahu di pikiran bawah sadar ini, itu adalah gudang semua program, gudang semua memori, gudang semua value, gudang semua nilai. Dan itu sudah jadi. Nilainya sudah jadi. Dan nilai ini kita juga sudah tahu itu dilindungi oleh critical factor. Betul ya? Nah, yang di pikiran sadar yang di gunung es tadi adalah pikiran sadar. Pikiran sadarnya dia, klien saya ini mengatakan, saya mau sukses, saya mau kaya raya sekali. Saya berat dong saya kaya. Dia ikut seminar, dia semangat. Yes, yes, yes. Biasa kan kita ikut seminar, pulang seminar kan kita semangat. Karena kita pengen jadi orang di panggung itu kan. Sah saja, boleh. Siapa yang larang? Boleh aja. Harus seperti itu. Cuma masalahnya klien saya ini habis seminar semangat, 2 hari kemudian dia loyo lagi. Keinginan untuk mengejar kekayaan nggak ada. Datanglah dia, makanya cerita seperti itu. Nah, sebagai seorang terapis, kita melihat bisa jadi ada program yang tabrakan. Bisa jadi ada program yang bertabrakan antara program yang mau masuk dan program yang sudah ada di pikiran bawah sadar. Kita cek. Nah, ada caranya, ada tekniknya. Itu hanya sebuah teknik saja, teman-teman. Anda mau gunakan teknik apapun terserah. Yang penting klien kita sembuh. Saya menggunakan teknik mencari akar masalahnya di bawah sadar. Ya, bagaimana caranya itu sangat teknis, tidak akan saya jelaskan di sini. Masuklah kami di bawah sadar dan kita bisa tanya kepada program itu. Saya tanya, saya mau bicara dengan bagian diri klien saya yang membuat klien saya ini setiap kali dia bisnis, tapi dia nggak bisa berhasil. Bonusnya nggak ada gede-gede. Datang di seminar dia semangat, pulang seminar dia nggak semangat. Terus ternyata di bawah sadar ada program langsung ngomong gini teman-teman, dia nggak boleh kaya. Loh, saya kan kaget. Program yang terlanjur terpasang di bawah sadar ngomong, dia tidak boleh kaya. Teman-teman perhatikan, ada tabrakan. Yang di atas masuk itu mau kaya, yang di bawah melarang orang ini jadi kaya.
Nah, sebagai seorang terapis, saya pengen cari tahu lagi, kapan program ini terpasang, kan gitu ya. Siapa yang ngajarin anak ini? Kita tarik mundur, itu namanya regresi teman-teman. Tidak saya ceritakan caranya di sini. Kita regres. Ternyata pikiran kita ini, memori pikiran lebih tepatnya ya, itu kita bisa menarik sejauh apapun selama memorinya masih ada, selama emosinya masih ada, teman-teman. Ya. Nah, cari emosi pertama kali terpasang, kapan program terpasang pertama kali, ketemu ternyata waktu anak ini umur 4 tahun. Apa yang terjadi? Nah, gini. Hati-hati jadi orang tua. Bapak ini bapaknya anak ini ngajak duduk di depan rumah tetangganya yang kaya raya, gitu ya. Si anak ini namanya anak kecil baru 4 tahun. Apapun yang dikatakan bapaknya pasti dianggap kebenaran. Critical faktornya tidak bekerja. Nggak bekerja. Kenapa? Yang ngomong bapaknya. Yang ngomong lebih kuat. Apalagi bapaknya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau Anda berada dalam posisi sebagai orang yang memiliki figur otoritas namanya. Hati-hati kalau berbicara. Apapun yang Anda bicarakan bisa menjadi program bagi orang yang Anda ajak bicara. Ya contohnya kalau Anda ustadz, hati-hati Anda bicara. Anda romo, hati-hati Anda bicara dengan umatnya. Suster, bante, dan lain-lain, hati-hati. Anda orang tua juga hati-hati, nggak boleh sembarangan ngomong. Karena apa? Apapun yang Anda omongkan bisa jadi program. Apa yang terjadi dengan klien saya? Bapaknya ngomong gini. Nah, itu tetangga kita kalau mati masuk neraka. Kebetulan tetangganya kaya raya, bapaknya nggak kaya. Ya, itu kalau mati masuk neraka. Kamu tahu nggak di neraka? Kamu akan dihukum, dibakar. Semuanya mengerikan. Ditangkap polisi aneh. Yang ngomong bapaknya, ngomong tentang neraka. Gara-gara bapaknya iri. Maksudnya bapaknya sebenarnya ngomong, itu kaya masuk neraka karena dia korupsi. Tapi oleh bawah sadar si anak ini ditangkap, kaya masuk neraka. Kalau di neraka akan dibakar dan lain-lain. Ini menjadi sebuah program kaya masuk neraka yang ditangkap oleh logika pikiran bawah sadar. Bisa jadi logika pikiran sadar dan bawah sadar itu dua hal yang berbeda teman-teman. Bisa berbeda. Tetapi yang menang selalu yang di bawah sadar. Kenapa? Kita tahu kalau gunung es yang di atas cuma 10%, yang di bawah 90%. Kira-kira kalau tarung kuat mana? Menang mana? Ya menang yang 90% ya. Itu yang terjadi terhadap klien saya. Program takut kaya atau dilarang kaya atau kaya masuk neraka ini sudah terpasang sejak dia umur 4 tahun. Terpasang. Apakah sudah aktif? Belum. Program terpasang masih dalam calon ini. Belum aktif, masih tenang, masih tidur dia. Program ini secara otomatis aktif waktu dia ingin menjadi kaya, waktu dia umur 20 tahun ke atas itu. Waktu dia bergabung kepada sebuah perusahaan dan ingin kaya. Tanpa diminta, program yang tidak aktif tadi langsung aktif. Ini yang membuat klien saya bingung. Kenapa? Loh kok kayak enggak boleh ya Pak Adista ya? Kok ada yang larang ya? Enggak bisa ini. Karena yang menghambat adalah pikiran bawah sadarnya. Program di pikiran bawah sadar tadi yang mengatakan kaya masuk neraka. Tujuannya sebenarnya baik teman-teman program ini. Baik. Kenapa? Tugas dia tuh melindungi si klien ini dari masalah yang bisa membuat klien ini rugi. Terutama sampai mati masuk neraka. Pasti dia bekerja supaya menghalangi itu terjadi. Caranya dengan apa? Dengan membuat tidak menjadi kaya. Sekeras apapun dia bekerja di pikiran sadar, tetapi selama programnya tidak diberesin, dia akan membuat supaya yang dilakukan akan gagal terus. Itu yang terjadi. Apakah dia jahat? Dia tidak jahat. Cuma tidak cocok lagi. Program apapun itu sebenarnya teman-teman tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Semuanya sifatnya netral. Program adalah program. Kalau memang si klien ini tidak pengen kaya, programnya juga tidak ngapa-ngapain, tidak akan bangkit, tidak akan bangun. Tetapi yang menjadi masalah, saat dia pengen hidup sukses, hidup kaya raya, programnya tanpa diminta, dia bekerja melawan program yang mau masuk. Dan kita bisa pastikan yang menang yang bawah sadar teman-teman. Karena kekuatannya 9 kali lipat. Nah, apakah bisa diberesin? Bisa. Dengan segala macam cara bisa. Yang penting klien kita sembuh. Simpel ya teman-teman ya. Jadi, pikiran kita harus kita waspadai. Ya, kita jarang berpikir sebenarnya pikiran kita ini apa? Kita jarang sekali bertanya. Ada baiknya suatu saat kita diam, santai, rileks, bermeditasi, apapun lah namanya, kita menanyakan pikiran kita itu isinya apa. Ya, kalau kita bisa aware terhadap pikiran kita, saat itulah kita bukan menjadi pikiran kita. Karena Anda bertanya,
mempertanyakan isi pikiran Anda apa. Bukan semua orang yang bisa berpikir, pasti pikirannya benar, belum tentu. Pikiran hanyalah pikiran. Cuma cocok atau tidak dengan kondisi Anda saat ini, Andalah tuannya. Andalah pemimpin tubuh, pikiran, dan perasaan Anda. Karena Anda yang mengatur diri Anda. Terima kasih, sampai jumpa berikutnya.